Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 8 November 2023. Kira-kira berita apa ya yang akan terbit di koran Batam Pos besok? Bersama saya sudah ada wakil pimpinan redaksi yang bertanggung jawab mengelola kompartemen halaman utama, Bang Muhammad Tahang. Halo Bang Tahang. Halo. Kita ketemu lagi nih. Ya, sore, Jay. Yes, selamat sore. Kita udah lama ya Bang Tahang gak ketemu. Tapi sebelum kita ngobrol Bang, saya baca listing dulu ya. Oke. Dari 28 berita yang masuk, saya akan baca beberapa berita yang layak untuk terbit besok itu. Yang pertama itu, tingkatkan penerbangan internasional, BIB bahas peningkatan pelayanan kebandaraan antar negara. Terus yang kedua, Dinas Perhubungan Batam berlakukan parkir paralel di wilayah kuliner dan pemukiman di Greenland. Dan sejak parkir paralel itu diberlakukan Bang, kawasan di Greenland itu jadi lebih rapi dan jalannya terlihat lebih luas. Lebih lancar. Yes, dan ada nih berita banjir. Ini masih menarik nggak Bang? Masih. Oke. Ada nih dari beberapa reporter kita, usai banjir, sampah dan tanah menyumbat drainase di wilayah Batu Haji. Terus ada juga Dinas Bina Marga koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk pembersihan Sungai Besar Seilangkai untuk mengatasi banjir juga. Dan selain itu pemerintah Kota Batam memasang box culvert dan mulai benahi sistem saluran serapan air di kawasan Sekolah Hidayatullah. Nah, Sekolah Hidayatullah ini langganan banjir Bang. Hujan 2 menit banjir gitu. Jadi mereka butuh solusi untuk itu dan Pemko menanganinya dengan cepat. Terus ada dari berita hukum dan kriminal, PN Batam tegaskan tak ada intervensi dalam putusan penolakan pra peradilan kasus tersangka kerusuhan Rempang. Terus ada nih kuasa hukum terdakwa pegawai BP Batam yang mencabuli anak tirinya mundur Bang. Alasannya baca berita besok aja. Terus ada nih, nah kasus pegadaian ini sudah mulai memasuki masa tuntutan. Pegawai Pegadaian Batam dituntut 7 tahun penjara karena kasus penggelapan 1 miliar lebih itu Bang. Sudah ada tuntutannya. Dan berita politik, pemilu 2024, Dapil Bengkong berkurang 1 kursi, sementara Nongsa dan Sebeduk tambah 1 kursi. Sedangkan berita dari bisnis, ada peluncuran mobil Subaru Limited Edition. Dan dari daerah, harga cabai di Tanjung Pinang makin pedas Bang. Iya. Mencapai 100.000 per kilogram. Faktor cuaca lagi. Faktor cuaca, faktor akhir tahun, faktor transportasi. Jadi banyak nih. Nah Bang, ini gimana nih besok yang keutama yang di-prepare apa? Ya, mungkin ada beberapa berita yang menarik yang bisa masih kita proyeksikan untuk ke depannya. Terutama mungkin soal pertumbuhan ekonomi Kepri yang tumbuh hingga 4,88% ya. Yes, oh iya. Triwulan ketiga ini. Mungkin ini bisa kita rekomendasikan ke depan ke halaman utama ya. Soalnya ini angin segar, angin positif ya. Menjelang akhir tahun. Yes. Terus soal kasus Rempang Galang ya, pra peradilan yang diajukan oleh beberapa orang yang ditahan pihak kepolisian itu, bahwa PN Batam ditegaskan tidak ada melakukan intervensi dalam putusannya. Oke. Soal kasus banjir juga nih masih jadi fokus kita. Soalnya ini bukan persoalan baru. Iya. Ini setiap kali turun hujan banjir ya, terutama di beberapa titik di kawasan Batu Haji. Tapi apakah liputan khusus mengenai banjir ini kali ini dari sistem drainasenya, kita mengomentari dari sistem, kayaknya cocok nih Bang? Iya, sejauh ini yang selalu jadi kambing hitam tuh drainase. Drainase. Faktor sampah ini mungkin harus ada tingkat kesadaran masyarakat juga ya, membuang sampah pada tempatnya, untuk mengurangi potensi banjir, terutama di titik-titik yang selama ini
jadi langganan banjir ya. Iya, soalnya memalukan ya, Batam sebagai wajah Indonesia di pulau terluar, tapi begitu hujan turun banjir. Dan ada banyak postingan video-video di media sosial yang membuat kita malu sebagai warga Batam gitu. Iya, iya, oke. Persoalan ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Benar, harus ada kebijakan solutif ya Bang ya. Oke, Bang, dari berita politik itu ada tambahan nggak kira-kira? Soalnya tadi kan dari lokal itu ada beberapa dapil yang berkurang 1 kursi, ada yang bertambah 1 kursi. Kalau dari nasional gimana ini Bang? Soal politik hari ini KPU Pusat juga melakukan revisi terhadap PKPU ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait batas usia itu ya Bang? Batas usia Capres-Cawapres yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Selain itu hari ini Mahkamah Konstitusi juga mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK dan staf dan kawan-kawan itu. Ada 9 hakim konstitusi ya. Sekarang sedang berlangsung. Mungkin nanti malam kita udah dapat hasilnya. Iya. Ini mungkin juga harus menjadi rekomendasi kita untuk di halaman utama ya. Iya, soalnya ini agak alot ya, sidang tertutup juga ya Bang ya di Jakarta ya. Oke. Ya, beritanya juga ditunggu-tunggu kan. Iya. Dalam pemilu September 2024 ya. 2024. Proyek mendatang. Yes. Ada lagi Bang yang keutama? Sekarang sementara mungkin itu. Kalau Metropolis gimana Bang gambaran percabulan itu? Metropolis mungkin kasus pencabulan oleh pegawai BP Batam itu ya. Perkembangan terbarunya pengacaranya mundur karena merasa tertipu oleh klien. Terdakwa yang jadi klien. Oke, itu menarik ya di Metropolis ya. Oke deh. Bang Tahang, terima kasih atas waktunya ya Bang. Sama-sama. Oke. Nah, pembaca setia Batam Post, demikian Hot News edisi Rabu 8 November 2023. Berita-berita lainnya dapat juga dibaca di kanal batampost.co.id atau juga sosial media Batam Post. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post, salam redaksi.